Yerusalem. Nama itu menggema dalam hati orang Yahudi, Kristen, bahkan Muslim. Selama beberapa abad, mereka berbagi wilayah dan perselisihan sejarah. Di satu saat, Yerusalem menjadi tempat yang paling aman di dunia karena 3 agama hidup damai di sana. Di suatu momen lagi, Yerusalem menjadi tempat yang paling mengerikan. Dan mengapa kota ini menjadi sentral paling penting bagi 3 agama? Saksikan video ini sampai tuntas. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem diartikan dengan Yerushalayim, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Quds, yang merupakan salah satu kota tertua di dunia. Di masa lalu, kota ini pernah ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali selama beberapa kali, dan meninggalkan sebuah bagian berbeda. Ketika wilayah ini menjadi fokus dari perbedaan cerita dan konflik antara orang yang berbeda agama, mereka bersatu dalam menghormati tanah suci ini. Kota ini memiliki arsitektur sejarah. Terdapat pembagian wilayah bagi orang Kristen, Muslim, Yahudi, dan Armenia, dan menjadi lokasi situs suci yang ada di dunia. Setiap pembagiannya mewakili identitasnya sendiri. Kristen memiliki 2 wilayah karena orang Armenia itu orang Kristen juga. Wilayah mereka paling kecil di antara yang lain, yang menjadi pusat Armenia tertua di dunia. Menjadi unik karena komunitas mereka telah mempertahankan budaya dan peradaban di dalam gereja James Crouch dan biara. Untuk orang Kristen, mengapa Yerusalem menjadi kota yang penting? Karena di sana ada gereja Makam Kudus, yang menjadi situs paling penting bagi umat Kristen yang ada di dunia. Situs ini berada di tengah sejarah perjalanan Yesus Kristus, kematiannya, penyalibannya, atau kebangkitannya. Menurut tradisi Kristen, Yesus Kristus disalib di Golgota atau Bukit Kalvari. Ada makam kosong berada di dalam gereja dan kelak akan menjadi lokasi kebangkitannya. Gereja dikelola bersama oleh perwakilan Kristen yang berbeda. Sebagian besar ada patriark dari Ortodoks Yunani, biara Partiskan dari Gereja Katolik Roma, dan patriark Armenia. Tetapi ada juga Ethiopia, Koptik, dan Gereja Ortodoks Suriah. Lokasi ini menjadi tujuan untuk berziarah jutaan orang Kristen yang ada di dunia. Kenapa Yerusalem atau Al-Quds menjadi tempat yang penting bagi orang Muslim? Karena di sana ada tempat yang suci, seperti Dome of Rocks atau Masjidil Aqsa, serta dataran tinggi yang dikenal dengan Haram As-Sharif oleh orang Muslim. Wilayah yang disakralkan oleh Muslim adalah wilayah yang paling besar di antara bagian-bagian dari agama-agama yang lain. Dome of Rock atau Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah, setelah Masjid Nabawi di Madinah. Umat Muslim yakin Nabi mereka Muhammad SAW telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, kemudian menjadi imam sholat yang makmumnya nabi-nabi terdahulu. Berarti menjadi sebuah nilai historis berharga tersendiri bagi umat Muslim. Di dekat tempat suci Dome of Rocks atau Masjidil Aqsa ada batu yang dipercaya oleh orang-orang Muslim tempat berpijaknya sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Umat Muslim mengunjungi situs itu setiap tahunnya, tetapi setiap hari Jumat pada bulan Ramadan ratusan ribu umat Muslim sholat di sana. Kemudian kenapa Yerusalem menjadi tempat yang berharga dan disakralkan oleh orang-orang Yahudi? Karena merupakan tempat bagi kotel di sebelah wilayah barat. Di sana ada tembok yang diberi nama dengan tembok ratapan, yang merupakan bagian dari dinding yang tersisa dari bangunan Bait Suci. Di sana dulunya terdapat ruang Maha Kudus yang merupakan situs suci bagi orang Yahudi. Kaum Yahudi pun percaya lokasi ini merupakan lokasi batu fondasi dimulainya penciptaan bumi dan tempat di mana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Hari ini tembok ratapan merupakan tempat terdekat bagi orang Yahudi untuk berdoa ke Yang Maha Kudus. Lokasi ini dikelola oleh Robi dan setiap tahunnya jutaan orang Yahudi berziarah ke sana.
Dan kemudian ketika nilai sejarah dan kesakralan terdapat di Yerusalem, maka hal ini menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi akan memicu sebuah konflik atau bertoleransi untuk menghargai antar umat beragama yang ada di sana. Dan sekarang ketika kita melihat kondisi yang ada di Yerusalem, bagaimana kekacauan, kegaduhan, kerusakan-kerusakan terjadi di sana dikarenakan satu etnis, satu kelompok, satu agama ingin mengakui wilayah itu adalah miliknya. Dan untuk menjawab mengapa terjadi konflik di sana antara Palestina dan Israel dan apa penyebab-penyebabnya, insya Allah akan dibahas di video-video berikutnya.